Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pemirsa dan segenap mahasantri Ma'had UIN 1 Tulungagung yang kami muliakan dan yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai kembali dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini benar-benar bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Biridhoillah wa bisyafaati rasulillah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa tarbiyatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adhanu wal iqamatu. Al-adhanu utawi adhan, wal iqamatu lan iqamah iku sunnatun sunnah muakkad. Iku sunnatun sunnah muakkad fis safari ing dalem pelungan, wal hadori lan ono omah, wal hadori lan ing dalem omah. Li sholawati krono sholat, li sholawati krono piro-piro sholat, al maktubati kang den fardhoake. Li qoulihi krono dawe Gusti Allah ta'ala halih maha luhur sapa Gusti Allah, rupane dawu idza nudiya lis-sholati, idza nudiya ing dalem nalikane den undang apa lis-sholati sholat. Wa qoulihi lan dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh idza hadarat ing dalem nalikane wis teka apa as-sholatu waktune salat, ya fal yu'adzin mongko becik adana lakum keduwene sira kabeh sapa ahadukum salah siji sira kabeh, sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Wala yasihu lan ora sah apa adzan illa ba'da dukhulil waqti, angin ing dalem sawise manjinge wektu salat. Ba'da dukhulil waqti angin illa ba'da dukhulil waqti, angin ing dalem sawise manjinge salat, illa fis subahi angin ing dalem salat subuh. Fa inna lahu mongko temen setuhune iku tetep keduwe subuh. Fa inna lahu mongko temen setuhune iku tetep keduwe subuh adzanaini utawi adzan loro. Adzanaini utawi adzan loro, ahaduhuma utawi salah sijine adzanaini iku min nisfil laili awet saking separone wengi. Wasanihi ma utawi kang kaping pindho, wasanihi ma utawi kaping pindhone adzanaini iku ba'da tulu'il fajri ing dalem sawuse metune fajar shadiq. Menjelaskan tentang adzan dan juga iqamah. Al-adhanu wal iqamatu sunnatun fis safari wal hadori lis-sholawati al-maktubati. Hukum melakukan adzan dan juga iqamah adalah sunnah, entah ketika berada di perjalanan ataupun berada di rumah. Hukum kesunahan ini karena lis-sholawati al-maktubah,
karena ingin melakukan atau karena melakukan sholat maktubah, sholat yang difardukan. Atau di sholawati itu juga bisa dimaknai bukan ta'dil krono tapi kedua, sehingga sholat sebelum masuk melakukan sholat, dan sebelum masuk melakukan sholat itu ada kesunahan yang berupa adzan dan juga iqomah. Hukum ini, kesunahan ini berangkat dari firman Allah yang berupa idza nudiya lis-sholati, ketika ingin melakukan sholat maka ya lakukanlah nudia, melakukan panggilan. Jadi adzan dan juga iqomah ini merupakan panggilan bagi kita kaum muslimin untuk melakukan sholat. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berangkat dari sabda Rasulullah yang berupa idza hadara as-shalah, idza hadarati as-shalatu falyu'adzin lakum ahadukum wa la yasihu illa ba'da dukhulil waqti illa fi subhi. Ketika masuk waktu sholat maka lakukanlah adzan dari salah satu kamu semua. Jadi ketika kita ingin melakukan sholat, ketika sudah masuk waktu sholat, maka disunahkan untuk melakukan adzan. Wa la yasihu illa ba'da dukhulil waqti illa fi subhi, dan adzan ini dihukumi tidak sah ketika belum masuk waktunya sholat, kecuali subuh. Kenapa? Kalau adzan sebelum waktunya subuh itu dianggap sah, fa inna lahu adhanani ahaduhuma min nisfil laili wa sanihima ba'da dukhulil fajri. Karena subuh ini mempunyai dua adzan, mempunyai dua kesunahan adzan. Yang pertama ahadwa min nisfil laili, yang pertama yaitu ketika sudah memasuki pertengahan malam, sunnah untuk melakukan adzan. Ini juga adzannya subuh dinaibkan dengan adzannya subuh. Yang kedua adalah ba'da tulil fajri, yang kedua adalah setelah keluarnya fajar, yaitu fajar sotik, dalam artian ketika sudah memasuki waktu sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus sholati utawi piro-piro kesunahane sholat. Iku al awal utawi kang awal iku al kunutu kunut. Iku al kunutu doa kunut fi itidalir rakaati ing dalem itidalir rakaat al akhirati kang akhir minas subahi saking sholat subuh. Wa min witrin nisfi, lan saking sholat witire separo asani kang kaping pindho min ramadhana saking wulan Ramadan. Wassalatu lan maca sholawat, wassalamu lan maca salam ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi, wa ala ali lan ing atase kawula wargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, fil kunuti ing dalam kunut, wal qiyamu lan ngadeg lil jami'i maring sekabehane, lil jami'i marang sekabehane. Kesunahan-kesunahan sholat. Sekarang kita membahas tentang kesunahan-kesunahan dalam sholat. Al-awwalu al-kunutu fi i'tidalil rakaati al-akhirati minas subahi. Kesunahan yang pertama adalah membaca doa kunut. Kapan membaca doa kunut? Yaitu fi i'tidalil rakaatil akhir minas subahi, yaitu pada i'tidalnya
rakaat yang akhir sholat subuh. Dan juga wa min witri nisfi asani min ramadhana, dan juga berada pada separuh yang kedua atau separuh yang akhir dari bulan Ramadan. Jadi ketika witir, sholat witir, dan juga berada pada sholat witir yang separuh akhir dari bulan Ramadan. Makanya seringkali, kan sering, tapi kita sering melakukan ketika sholat witir yang akhir mulai dari malam 16 sampai akhir. Nah, pada sholat witir yang akhir itu, yang 1 rakaat itu kita melakukan kunut. Itu hukumnya adalah sunnah. Dan juga membaca sholawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada kunut tersebut, dan juga sunnah untuk melakukannya secara berdiri. Asani utawi kang kaping pindho iku atasyahhudu tahiyat al awwalu kang awal fi sulasiyati ing dalam salat kang bangsa 3 rakaat war rubaiyati lan salat kang bangsa 4 rakaat wal julusu lan lungguh lahu krana tasyahud wassalatu lan donga sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi ba'da tasyahudi ing dalam sause tasyahud al awwali kang awal. Kesunahan yang kedua adalah tasyahud awal atau at-tahiyat awal. Kesunahan tasyahud awal ini berada fi sulasiyati war rubaiyati, yaitu berada pada sholat-sholat yang sebangsa 3 rakaat dan sholat yang sebangsa 4 rakaat. Dan juga sunnah untuk melakukan duduk pada at-tahiyat awal tersebut, juga sunnah membaca sholawat pada Nabi pada tasyahud al-awal, setelah tasyahud yang awal. Ketika sudah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nah itu membaca sholawat itu juga hukumnya sunnah. Hayatus sholati, hayatus sholati utawi pira-pira sunnah hayai sholat, utawi pira-pira sunnah hayai sholat iku al awal utawi kang awal iku raf'ul yadaini, ngangkat tangan loro inda takbiratul ikhrami, inda takbiratul ikhrami ing dalam nalikane takbiratul ikhram, wa indar ruku'i lan ing dalam nalikane ruku', wa indar raf'i lan ing dalam nalikane tangi minhu saking ruku', wa indal qiyami lan ing dalam nalikane ngadeg minat tasyahudi saking tasyahud al awwali kang awal. Sekarang membahas tentang sunnah-sunnah hay'ah sholat. Yang pertama al awwalu raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami wa indar ruku'i wa indar raf'i minhu wa indal qiyami minat tasyahudi al awwali. Sunnah hayat yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Nah, kesunahan mengangkat kedua tangan ini ada yang menyampaikan yaitu mengangkat tangannya hatwa mangkibayi, manceri atau lurus dengan pundak gitu. Sunnah hayat yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Sholli faradul maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah itu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa indar ruku'i lan ketika ruku', wa indar raf'i minhu dan ketika bangun dari ruku', dan juga ketika berdiri dari tasyahud awal. Setelah tasyahud awal kita berdiri Allahu akbar, itu sunnah mengangkat kedua tangan. Jadi ketika mau julus, ketika kita mau sujud itu tidak sunnah mengangkat tangan. Ketika kita i'tidal kemudian mau sujud itu tidak sunnah untuk mengangkat tangan. Asani utawi kang kaping pindho iku waqul yamini, nyelehake tangan alaku ismali ing atase ugel-ugele pergelangan atau ing atase ugel-ugele tangan kiwa.
Sunnah hay'ah yang kedua adalah wad'ul yamin ala isimal, yaitu meletakkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Ingat ya, pada pergelangan, bukan pada siku. Kadang kita juga pernah juga kita temui musalli atau orang yang sholat ketika berdiri sedekapnya itu telapak tangannya diletakkan di siku. Nah, itu tidak mendapatkan sunnah. Itu sunnahnya yaitu meletakkan telapak tangan itu diletakkan pada pergelangan tangan yang kiri. Asadisu utai kang kaping telu iku doaul iftitahi, donga iftitah ba'da takbiratul ikhrami ing dalem sause takbiratul ikhram. Yang ketiga sunnah hay'ah adalah membaca iftitah setelah takbiratul ikhram. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Nah, itu kabiro itu sunnah hay'ah ya. Kalau kemarin kita sempat dengar itu Ustadz Adi Hidayat itu yang mengatakan bahwasanya nggak ada hadis, nggak ada apa yang mengatakan bahwasanya doa iftitah itu sunnah. Nah, mungkin juga belum belajar mabadi fikih itu beliaunya, belum pernah mengaji mabadi fikih. Padahal di mabadi fikih sendiri sudah dijelaskan bahwasanya membaca doa iftitah itu hukumnya adalah sunnah hay'ah gitu. Ar-rabi'u tawi kang kaping 4 iku at-ta'awudzu, maca ta'awud. Yang keempat sunnah membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kesunahannya itu dalam keterangan kitab yang lebih luas, kesunahannya cara membacaan adalah bisirri, yaitu dengan pelan, tidak dikeraskan. Al-khamis utai kang kaping 5 iku at-ta'minu, maca amin. Yang kelima membaca amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu membaca amin hukumnya sunnah. Asadisu utai kang kaping 6 iku qiraatu suratin, maca surat ba'dal fatihati dalam sause fatihah. Yang keenam adalah sunnah membaca surat jadi setelah membaca fatihah, iskul, falak, binas dan lainnya. Asabi utai kang kaping 7 iku al jahru, maca banter. Iku al jahru banterake wacan fi maudhi'ihi ing dalam panggonane jahr, wal israru lan nglirihake wacan fi maudhi'ihi ing dalam panggonane israr. Kesunahan yang ketujuh adalah membaca keras bacaan di tempatnya. Dalam artian ketika tempatnya membaca keras, maka ya dibaca keras. Ketika siri ya dibaca siri, sunnah untuk dibaca siri. Semisal ketika salat malam maghrib kabirau iftitah itu sunnah dibaca pelan, berarti kita baca pelan. Ketika fatihah sama surat itu keras, ya kita baca keras. Itu juga termasuk sebuah kesunahan. Asamin utai kang kaping 8 iku takbiratul intiqali, piro-piro takbir intiqal, piro-piro takbir ngulah ngalih rukun. Iku Allahu akbar ketika bangun dari ruku, berarti ya sami Allahu liman hamidah dan lainnya. Atas utai kaping 9 iku at-tasbihu, maca tasbih lil i'tidal ing dalam waktu i'tidal. Yang kesembilan adalah membaca tasbih waktu i'tidal. Al-ashiru utai kaping 10 iku at-tasbihu, maca tasbih. Iku at-tasbihu, maca tasbih fi ruku'i ing dalam ruku' was sujudi dan ing dalam sujud. Ketika ruku' sujud sunnah membaca tasbih. 9 tadi i'tidal membaca tasbih, gimana bacanya? Ada yang menyebut Rabbana alhamdulillah, subhanaka wa lakal hamd. Al-ashiru setelah 10 ke 10 lagi ya. Nah,
Al-hadi asyara utai kang kaping 11 iku wat uyadehi nyelehake tangan lorone man utawa musolli fit tasyahud ing dalam tasyahud ala fakhidai ing atase pupu lorone wong, ing atase pupu lorone musolli nasyiran hale wong kang gelar yusrahu ing tangan kiwane musolli qabidon tur kang gegem yumnahu ing tangan tengene man utawa musolli ilal musabbihata kejaba driji pinuduh. Yang ke-11 adalah sunnah meletakkan kedua tangan pada tasyahud. Dan ketika at-tahiyat ini sunnah meletakkan kedua tangannya di atas fahidaihi, di atas paha, nasiron, yang kemudian semuanya itu digelar itu dalam artian dibeber, tidak digenggamkan. Pada at-tahiyat awal kedua telapak tangan itu digelar dibuka, tapi kemudian jari-jarinya itu dikempalkan. Tapi kalau ketika pada at-tahiyat akhir itu nasiran yusrohu qabidun yumnahu ilal musabbihah, pada at-tahiyat tasyahud akhir itu telapak tangan yang kiri itu dibuka dan qabidun yumnahu, kemudian telapak tangan yang kanan itu menggenggam kecuali jari telunjuk, itu ketika at-tahiyat akhir. Asani asyara utai kang kaping 12 iku al iftiras lungguh iftiras fi jami'il jalasati ing dalam sekabehane pira-pira lungguh. Yang ke-12 sunnah untuk melakukan duduk iftiras pada semua duduk at-tahiyat awal, duduk di antara dua sujud itu. Asalisa asyara utawi kang kaping 13 iku atawarruku lungguh tawarruk fil jalsati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir. Sunnah melakukan duduk tawarruk pada duduk yang akhir atau tasyahud akhir itu. Arabi asyara utawi kang kaping 14 iku at-taslimatu salam asaniyatu kang kaping pindho. Kesunahan yang nomor 14 adalah melakukan salam yang kedua, karena salam yang pertama itu termasuk rukun. Al-khamisa asyara utai kang kaping 15 iku niyatul khuruji, niat metu minas sholati saking sholat. Kesunahan sunnah hai'ah yang terakhir yang nomor 15 adalah niyatul khuruj minas sholah, yaitu niat keluar dari sholat. Mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian saja. Semoga benar-benar bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.